Kembali lagi di Bincang Wrestling. Jadi minggu ini gue mau ngebahas tentang siapa sih wrestler terbaik sepanjang masa. Menurut gue wrestler terbaik sepanjang masa itu, kelihatan gak sih? HBK Shawn Michael. Nah, orang mungkin pasti setuju kali ya, kenapa HBK jadi superstar terbaik. HBK itu salah satu orang yang menurut gue unik karena badannya nggak gede-gede banget. Di wrestler itu HBK itu sebenarnya 220 pound kalau nggak salah ya, badan beratnya dia waktu pas dia wrestler itu. Dia bisa masuk light heavyweight loh sebenarnya. Light heavyweight itu 220 zaman light heavyweight atau cruiserweight. Sekarang kan jadi 210 ya yang maksimal cruiserweight tuh. Dulu sih zaman dulu 220, dia 225, kalau nggak sampai 230 deh. Di badan dia yang kecil dia jadi bisa main eventer tuh aneh, karena zaman dulu itu kan main eventernya gede-gede kan, Ric Flair, Hogan, Lex Luger, Bret Hart, Kevin Nash. Terus Shawn Michael sampai sekarang juga nggak ada yang sekecil Shawn Michael untuk jadi top guy ya. Kayak John Cena, Roman Reigns, Brock Lesnar, AJ Styles sih menurut gue. AJ Styles salah satu bisa sama kayak Shawn Michael. Nah, kenapa Shawn Michael terbaik? Pasti kalau nggak ada yang nggak setuju sih, menurut gue aneh nih. Shawn Michael terbaik itu dia itu bisa dari segi technical, dari segi entertain tuh dapat dari semua matchnya dia, dari matchnya dia. Dia bisa main zaman dulu nih, zaman dia sebelum pensiun pertama di tahun 90-an, dia itu banyak gosip. Mungkin ceritanya udah dia bisa bilang real ya. Gosipnya itu dia under substance, jadi dia nggak sadar kan waktu zaman dulu itu. Dia nggak sadar, terus dia banyak minum alkohol, banyak obat-obatan. Tapi pertandingannya masih oke. Jadi dia masih punya pertandingan yang mungkin sekarang bisa bilang 5-star match atau pertandingan yang atau apapun lah, sama Bret Hart di Iron Man di WrestleMania, sama Scott Hall di WrestleMania juga ladder match. Dia bisa ada segi entertainingnya juga gitu. Biasanya orang-orang technical wrestler itu lebih kaku, lebih nggak bisa ngebuat si matchnya lebih entertaining gitu. Nah, kalau kayak gini lah, kayak contohnya kayak si Brock Lesnar itu menurut gue full dia itu seorang pegulat, seorang wrestler yang entertain gitu. Dia akan membuat pertandingan itu menarik kalau lawannya menarik, dan dia juga bisa entertain gitu. Tapi dia nggak bisa carrying match kayak si AJ Styles. AJ Styles itu true wrestler gitu. Nah, Brock Lesnar itu true entertainer. Gue nggak tahu lu bisa bedain apa enggak ya, cuma Brock Lesnar itu menurut gue entertainer banget dia, dari sellingnya bagus, dari move-nya bagus gitu, dari selling move orang ke dia ya. Itu yang sebenarnya yang selalu gue suka sama Brock Lesnar itu, lawan dia AJ Styles, lawan dia Rey Mysterio aja dia bisa selling bagus gitu. Ngerasa kalau lawannya, dulu ini gue udah pernah jelasin kan, Brock Lesnar salah satu wrestler terbaik di WWE. Nah, si Shawn Michael bisa kayak gitu juga, dan waktu zaman dulu dia dipercaya untuk jadi top guy-nya di WWE, dan dia ngelakuin itu jadi heel waktu itu kan. Di saat dia heel menurut gue itu terbaik banget. Dan udah mah dia heel, terus dia ada Montreal Screwjob juga. Nah, di Montreal Screwjob kan dia udah kan tambah heel lagi, tambah orang-orang tambah kesel ke dia dan segala macam bla 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 gitu. Gitu. Momentumnya pas banget. Ini kayak kalau nggak salah ini WrestleMania berapa ya? Gue lupa nih WrestleMania berapa. Satu itu, yang kedua dia bisa carrying world champion. Ada beberapa wrestler yang karakter ini gue pernah bahas di kenapa gue kurangin sama Dean Ambrose. Dean Ambrose tuh kan udah boring ya. Nah, dia tuh si Shawn Michael ini bisa carrying world champion. Ketika dia sebelum jadi world champion, kita tuh ngeliat dia wah bagus segala macem, wah dia bagus, kita pengen nih dia jadi world champion, kita pengen jadi WWE champion, WWF champion, kita pengen banget dia. Ketika megang banyak yang nggak siap, atau banyak yang kayak salah satunya Randy Orton lah, ketika dia usia muda 23 kan dia menang itu,
dia nggak siap gitu untuk jadi ini. Jadi ketika mata ke dia, kita kehilangan interest, sama kayak Dean Ambrose gue sekarang, kayak Dean Ambrose kita kehilangan interest gitu. Termasuk Chris Jericho, menurut gue Chris Jericho pas zaman di WWE sebelum 2008 ya, dia pas jadi juara ya udah gitu-gitu aja. Di juara 2001 ya kita kehilangan interest aja sama dia untuk jadi world champion. Apa sih ini? World champ apa dia world champion tapi kelas B gitu kan. Nah, kalau Shawn Michael bisa menurut gue untuk jadi world champion yang kelas A gitu. Nah, di masa dia setelah dia cedera punggung itu dan dia ngebersihin badannya dari alkohol, dari obat-obatan, dan dia katanya dia jadi ini debatable sih, dia bilang katanya dia insaf, kalau bahasa sininya hijrah lah gitu, dia lebih mendalami agama, tapi katanya debatable, katanya ada beberapa orang yang bilang kalau dia tuh cuma marketing dong, sebenarnya dia tuh nggak bener-bener dia hijrah gitu, tapi dia masih asshole di belakang panggung. Tapi itu debatable ya, gue juga nggak tahu. Tapi dia ngaku dia menemukan Kristen, jadi dia born to be Kristen, jadi dibaptis lagi gitu dia tuh, kata dia gitu, tapi debatable. Nah, setelah itu dia return di 2002 dan dia bisa punya match yang oke di ronde kedua. Gue menyebutnya ronde kedua dia gulat itu mulai 2002 sampai 2011. Dia nggak pernah juara world champion, tapi dia bisa naikin kelasnya ke A+ menurut gue tuh. Dia waktu zaman dia itu dia superstar atau wrestler dengan bayaran termahal kedua. Dia paling atas tuh Triple H, Shawn Michael, John Cena, baru itu dia sempat di posisi itu. Undertaker apa ya, gue lupa. Tapi dia bisa ngebuat dia jadi lebih berkelas lagi gitu. Kalau dia nggak kembali wrestler lagi di ronde kedua ini, kayaknya dia nggak bakalan jadi wrestler kelas A+ deh. Jadi dia ini waktu zaman dulu udah bagus, udah keren banget lah di zaman dulu. Tapi dia ada nama-nama yang mencoreng kan, Montreal Screwjob, nggak sadar, Playboy apa segala macam. Hal-hal kayak gitu ngebuat nama dia yang rusak kan, yang dia nggak kenal sama nggak ngomong sama Triple H apa segala macam. Kayak gini lah, kayak contohnya Bob Backlund itu salah satu jangan Bob Backlund ya, Hulk Hogan itu salah satu wrestler yang top guy pas zaman 80 kan dia, Hulk Hogan tuh sampai 90-an. Gue sampai sekarang nggak pernah suka sama Hulk Hogan karena yang gue lihat dia cuma kakek-kakek tua yang pengen gulat aja gitu, badannya udah kaku. Waktu dia kembali lagi di Raw ya, NWO tahun 2002 itu kayak badannya udah kaku apa segala macam. Jadi gue ngeliat dia hebat gitu. Jadi ya udah, ini mah kakek-kakek dari zaman dulu aja udah hebat. Nah, Shawn Michael itu bisa kayak, jadi bisa kayak gitu, orang tentang waktu 4 tahun dia balik lagi jadi wah. Beda kayak Daniel Bryan, atau mudah-mudahan Edge enggak ya. Kayak Edge juga sekarang kan udah balik lagi, tapi nggak tahu nih Edge kondisinya kayak gimana. Kayak Daniel Bryan kan kayak udah mulai kehilangan touchnya. Kalau Shawn Michael tuh nggak, dia bisa ada di posisi yang topnya gitu. Dia bisa ketika dia push orang atau push yang younger kids kayak Randy Orton, dia sempat kalah kan, ngalahin sama Randy Orton, sama dia nge-push Randy Orton, nge-push Chris Jericho. Siapa lagi banyak dia nge-push dari zaman 2002 sampai 2011 itu, tapi dia nggak pernah jadi world champion. Tapi dia membuat diri John Cena juga termasuk ya, membuat diri dia menaikkan kelasnya gitu. Jadi makanya setelah ronde kedua ini dia disebut jadi Mr. WrestleMania. Jadi pertandingan dia di WrestleMania lawan Chris Jericho bagus, lawan Kurt Angle bagus, lawan Chris Jericho bagus, lawan siapa lagi, lawan John Cena bagus, lawan Ric Flair bagus. Dua-duanya lawan Vince McMahon biasa aja sih lawan. Nah, yang ini yang terbaik, dia masuk ke pertandingan favorit gue, WrestleMania 25, Undertaker lawan Shawn Michael. Itu pertandingan terbaik WWE sepanjang masa. Itu terbaik lah. Jadi Shawn Michael tuh bisa ngasih pertandingan yang bagus, udah bisa ngasih entertain yang bagus, udah juga bisa ngasih pertandingan-pertandingan yang seru, tapi nggak kayak Undertaker sama. Jadi kita tuh kalau menaruh harapan sama, kalau kita nonton Shawn Michael, pertandingan Shawn Michael, kita tuh nggak menaruh harapan kayak nonton Shawn Michael sama Undertaker yang WrestleMania, enggak. Cuman
dia masih di posisi-posisi di rating-rating yang bagus gitu. Banyak pertandingan-pertandingan yang bagus dan dia juga kayak kalau dia lawan Undertaker sih oke lah bagus, kayak lawan John Cena dia juga bisa bikin pertandingan itu jadi bagus kan. Sama Ric Flair tuh udah kaku banget tapi dia bisa bikin pertandingan itu di WrestleMania 2 berapa ya 2008 itu 20 apa berapa belas 20 sih 24 apa 24 itu dia bisa bikin pertandingan itu jadi bagus gitu. Apalagi feud-nya tuh yang paling epic itu lawan Chris Jericho di tahun 2008 itu kan dia setahun tuh dia feud sama Chris Jericho itu menurut gue bagus banget itu momentum dan dia itu nge-push Chris Jericho ke A gitu jadi juara yang A. Nah salah satu yang gak gue suka dari karirnya Shawn Michaels di ronde kedua ini itu di X Reunion 2009 apa 10 ya 9 di X itu menurut gue udah pas banget reunion di 2006 karena untuk ngenalin market baru dan ada WWE nge-package di X lagi Triple H sama Shawn Michaels yang udah beda banget waktu terakhir 97 98 Shawn Michaels sama Triple H kan masih levelnya masih segini kan, Triple H ya di sini Shawn Michaels jadi kayak Triple H jadi kayak kacungnya Shawn Michaels. Nah, ketika itu udah selevel, mereka udah sama-sama kelas A kan. Di situ merchandising di X kan edan banget kan. Oh banyak sama sampai yang ngejualin stick, ngejualin merchandise. Wah itu 2006 edan banget dan waktu 2009 mereka reunion menurut gue itu nggak perlu banget kayak apa ya kayak terus mereka lawan The Legacy dan The Legacy-nya tuh nggak tahu sampai sekarang Cody Rhodes sama Ted DiBiase. Cody Rhodes kita tahu ya jadi lawannya WWE tapi Ted DiBiase juga udah nggak tahu kita kemana. Satu yaitu yang kedua reunion di X ketiga 2018 di Saudi Arabia. Gua nggak tahu ini Shawn Michaels ditawarin duit berapa sama Vince, pasti Vince yang nawarin duit. Gua nggak tahu dia ditawarin duit berapa sama Vince, tapi dia balik lagi dari retirement-nya dia untuk gulat yang udah dia bertahun-tahun dia nggak gulat. 2010 dia terakhir gulat sama Undertaker dan pertandingan itu Undertaker Kane lawan di X Triple H sama Shawn Michaels dan itu match terburuk lah. Undertaker sama Shawn Michaels pernah itu menurut gue tuh melihat Undertaker lawan Shawn Michaels pertandingan terbaik sepanjang masa. Gue nonton WWE itu wrestling dari 2000 dan gue baru nonton wrestling yang sampai wah entertainmentnya dapat, wrestlingnya dapat di Shawn Michaels lawan Undertaker di WrestleMania 25 itu dan full of surprise. Tapi waktu di Saudi Arabia itu Crown Jewel apa ya atau apa gue lupa. Aduh itu kayak gue nonton Iron Sheik lawan Roddy Piper, lawan Sergeant Slaughter, lawan Hulk Hogan lah boleh lah. Sorry, kayak gue ngelihat Hulk Hogan lawan Sergeant Slaughter. Jadi Hulk Hogan tag team sama Macho Man Randy Savage lawan Sergeant Slaughter sama Iron Sheik di tahun 2005. Bayangkan mereka udah kaku banget, udah gendut, udah bukan prime. Kalau itu Hulk Hogan sama Randy Savage lawan Iron Sheik sama Sergeant Slaughter tahun 90 atau 1989 itu, pasti banyak yang nonton. Atau Hulk Hogan sama Randy Savage lawan Ric Flair sama R. Anderson, tahun 89, itu WrestleMania pasti sold out banget itu. Ini pertandingan kayak gitu tahun 2005 ya pasti mereka udah nggak bukan prime mereka. Nah ini sama Shawn Michaels sama Triple H yang cuma setahun sekali main. Shawn Michaels udah pensiun, Kane jadi politikus udah wali kota, sama Undertaker yang gulatnya kayak ini masih kayak pegulat alay sih, bukan pegulat alay sih, lebih ke pegulat yang baperan. Undertaker tuh kalau gulat di itunya Undertaker, jadi Undertaker gulat nih, pertandingan bagus tapi cuma sebentar. Itu bahasan lain tentang Undertaker tuh lucu. Jadi Undertaker udah nggak pernah gulat setahun sekali juga sama kayak Triple H juga sama ya. Jadi itu, dan penyesalan gue kenapa sih Shawn Michaels, mungkin dia butuh duit atau apa ya, tapi ya udahlah, mungkin dia butuh duit anaknya kuliah atau
anaknya apa kan bisa bikin hal ini, bisa jadi produser kayak, atau kan dia kan dekat sama Triple H ya, sama Vince McMahon ya kan, dia bisa lah jadi produser lah atau trainer lah atau apapun gitu kan dia, dan juga di mic skillnya kan bagus sih Shawn Michaels. Kenapa jadi dia nggak jadi manajer ya? Gue bosan banget ada manajer atau advocate. Paul Heyman ini Shawn Michaels bisa padahal jadi dia dapat role kayak gitu di WWE. Mungkin nggak tahu Shawn Michaels, tapi itu duitnya kayak gede banget sih dari si Saudi Arabia, mungkin $1 juta satu kali main atau $2 juta, gue nggak tahu. Oke gitu aja menurut gue Shawn Michaels salah satu wrestler terbaik wrestler terbaik di WWE. Sampai ketemu di Bincang Wrestling minggu depan.